Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan mengangkat senjata, namun bisa dengan cara yang lebih halus, yakni dengan pendidikan. Itulah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Mari kita kenal transformasi pendidikan Indonesia dan pengaruh Ki Hajar Dewantara dalam transformasi pendidikan di Indonesia, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga konsep pendidikan saat ini. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan pada masa kolonial Belanda banyak terdapat hal-hal yang sangat menarik. Di antaranya pendidikan sudah ada pada saat kolonial Belanda dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada masa kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi, dengan masih hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendidikan sekolah kabupaten, sehingga lahirlah lembaga pendidikan pertama yang diberi nama Bumi Putra. Sekolah ini hanya bisa diikuti oleh beberapa kalangan masyarakat Indonesia dan hanya mendidik calon-calon pegawai, yang artinya pendidikan pada saat itu tidak mencerdaskan peserta didik secara naluriah, tetapi pasif dan menjadikan pendidikan sebagai pengantar menjadi abdi tenaga kerja Belanda yang sesuai dengan kriteria mereka, tetapi dengan upah yang rendah, demi membantu perusahaan-perusahaan Belanda untuk meraup keuntungan. Rakyat hanya diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dengan pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Pada awal abad ke-20, sebagai adanya gerakan nasional, terjadilah perubahan dalam pendidikan, dengan memberikan unsur kebudayaan bangsa dan unsur keagamaan ke dalam sekolah. Contohnya adalah sekolah Islam. Meskipun corak kolonial Belanda masih sangat terasa di dalam pendidikan pada masa itu. Baru pada tahun 1920, timbullah gerakan yang menghendaki cita-cita radikal dengan pemikiran yang baru dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan menjadi gabungan kultural dan kebangkitan politik. Keinginan kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia sebagai jaminan kemerdekaan nusa dan bangsa, yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran, sehingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta, yang menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa hadir sebagai kiat merdeka dan bebas. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada saat itu muncul keinginan bangkit dari keterpurukan pendidikan. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan untuk merdeka, maka diperlukan kaum yang bebas, merdeka, mandiri, dan bekerja keras. Sehingga generasi muda harus dipersiapkan dengan keyakinan yang sadar akan kemerdekaannya. Memiliki makna kemerdekaan dimiliki seseorang yang terdidik dan memiliki jiwa yang merdeka. Kemerdekaan sudah ada sejak zaman dahulu. Sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, menurutnya pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, dan intelektualitas. Maksudnya adalah agar kita bisa memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya dengan kemerdekaan politik, tetapi harus pula untuk mewujudkan kemerdekaan berkebudayaan bangsa.
Pendidikan bukan hanya mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti, adab, serta kemanusiaan yang berbudi luhur. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik dan tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga prinsip-prinsip pendidikan yang dipegangnya. Selama masa ini, Jepang mengendalikan pendidikan di Indonesia dan melakukan berbagai perubahan dalam sistem pendidikan. Jepang pada mulanya memberlakukan sistem pendidikan cukup baik. Akses pendidikan sedikit lebih mudah untuk didapatkan. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam pendidikan untuk kaum pria maupun perempuan. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia, seperti sistem pendidikan di Jepang. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selama 3 tahun dan sistem ini berlangsung sampai dengan sekarang. Tentunya ini memberikan pengaruh yang baik karena memberikan tingkatan pendidikan yang berbeda dan berkelanjutan. Kemudian Jepang mendorong penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Tetapi Ki Hajar Dewantara tetap berjuang untuk mempertahankan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Ia berusaha menjaga keberlanjutan bahasa dan budaya Indonesia, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ki Hajar Dewantara berjuang untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak Indonesia. Dia mendukung konsep pendidikan untuk semua dan merintis program-program untuk memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat mengakses pendidikan. Mengedepankan pendidikan karakter dan moral dalam sistem pendidikan Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya seharusnya menghasilkan pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kepemimpinan. Ki Hajar Dewantara juga sangat peduli tentang menjaga dan mempromosikan budaya Indonesia. Dia mendukung inklusi unsur-unsur budaya dalam kurikulum pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pendiri universitas terkemuka di Indonesia saat ini, yakni Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1949 di Yogyakarta. Beliau juga mendukung pendidikan non-formal sebagai sarana untuk mengakses pendidikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk pendidikan formal. Ia mempromosikan pendidikan bagi orang dewasa dan upaya-upaya pendidikan di luar sekolah. Kontribusi terhadap pendidikan nasional adalah salah satu arsitek utama pembentukan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam perumusan dasar-dasar pendidikan nasional yang merdeka dan berlandaskan pada nilai-nilai keindonesiaan. Prinsip-prinsip ini pun menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Bahkan hingga Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April tahun 1959. Setelahnya pendidikan di Indonesia tetap berusaha mengembangkan pendidikan yang dicita-citakan oleh beliau. Konsep belajar Ki Hajar Dewantara masih memiliki relevansi yang kuat dalam pendidikan hingga saat ini, terutama pada konteks pengembangan pendidikan yang inklusif, berorientasi pada karakter, dan berpusat pada budaya Indonesia.
beberapa aspek konsep belajar Ki Hajar Dewantara yang masih penting dalam pendidikan hingga saat ini. Demikian perjalanan pendidikan nasional Indonesia dan pengaruh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Mulai dari sebelum kemerdekaan hingga pengaruhnya sampai pendidikan di era sekarang. Saat ini kurikulum Merdeka mengambil prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Apakah konsep Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah terlaksana dengan baik saat ini? Terima kasih sudah menonton. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.